kepada agama siap untuk menerima Bandara Antariksa. Saya sebagai salah seorang manannya senior di jajaran lembaga adat Biak KKN Karkara Biak. Penjajakan pendataan, tetapi kita lihat bahwa sesungguhnya tidak ada masalah. Biak menjadi kampung wisata antariksa dengan berbagai laboratorium, dengan berbagai mungkin bahkan nanti ada museum antariksa dunia semua lantas di Biak. Luncuran itu tidak ada nuklir. Jadi yang sebut saja potensi yang memang harus masyarakat harus dilindungi, ya itu hanya kemungkinan kecelakaan dengan ledakan roket saja. Itu makanya ada yang disebut ring 1, ring 2, ring 3. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Namun sebelumnya saya perlu perkenalkan diri. Nama saya Adolf Baransano, sebagai aktivis masyarakat adat dan staf Dewan Adat sejak tahun 2000 sampai dengan hari ini. Masih bekerja sebagai staf Dewan Adat Biak, tapi juga sebagai aktivis di Dewan Adat Papua. Kaitan dengan Bandara Antariksa, informasi tentang rencana pembangunan Bandara Antariksa, saya sendiri beberapa tahun kemarin, 5 tahun kemarin pada tahun 2014 sampai 2019 terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor. Dan kaitan dengan ini, saya selaku Ketua Komisi 1 tahun 2017 itu saya pimpin tim bersama-sama dengan Ketua DPRD dari pihak pemerintah daerah eksekutif, turut hadir beberapa perwakilan, dan kami ketemu dengan pihak Lapan. Setelah dari Lapan, kemudian kami lanjut ketemu dengan Menko Polkam. Pada saat itu adalah Jenderal Wiranto yang menjabat sebagai Menko Polkam. Dan kami ketika ketemu beliau tidak banyak bicara karena pas hari itu hari Jumat, sehingga saya perkirakan sekitar 10 menit. Ada hal-hal yang pada saat itu mau disampaikan baik oleh Ketua DPR, tapi juga staf ahli mewakili pemerintah daerah, itu Bapak Waspakrek dan Bapak Yunus Lembono sebagai penghubung pada saat itu. Dan dari masyarakat itu ada mantan tentara itu Bapak Rumander. Namun pertemuan itu kami tidak panjang lebar menyampaikan apa yang menjadi pesan atau aspirasi terkait dengan rencana itu. Sehingga bagi saya pertemuan pada saat itu tidak ada hasil yang signifikan, tidak ada hasil yang baik yang bisa diambil untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat sebagai pemilik tempat atau masyarakat Biak secara keseluruhan. Sehingga saya sendiri bisa tahu informasi tentang Bandara Antariksa itu dari situ. Karena ketika kami datang ke sana, memang pada waktu itu kami ada di Lapan, informasi dari pihak Lapan bahwa rencana pembangunan Bandara Antariksa itu direncanakan tahun 2020. Namun belum terakomodir pembiayanya pada APBN Induk 2020, sehingga akan diusulkan ke 2021. Dan pada akhirnya hari ini isu tentang rencana pembangunan Bandara Antariksa itu kembali diungkit lagi atau di follow up lagi dengan pertemuan Saudara Bupati pada hari ini. Hal yang saya lihat di situ adalah mungkin ada dokumen yang hari ini secara sepihak dipegang oleh pihak pemerintah, terutama oleh pihak Lapan, sehingga dokumen ini yang diklaim bahwa sebidang tanah 110 hektar yang ada di Warbon Sakobie itu, Kampung Sakobie Biak Utara itu adalah milik pemerintah. Siapapun dia tidak akan menggugat karena itu adalah milik pemerintah yang kapanpun sewaktu-waktu bisa digunakan kalau kemudian rencana itu akan
akan ditindaklanjuti. Namun yang saya sendiri belum tahu banyak, walaupun dari sisi adat, sisi keluarga, saya juga bagian dari masyarakat yang ada di sana, atau yang ada di Kampung Korem atau di Sangkobje. Tapi informasi tentang proses awal itu saya sendiri tidak banyak tahu. Nanti ketika hari ini setelah ada pembicaraan oleh pihak pemerintah melalui Pemda Biak dengan pemerintah pusat, baik kepada beberapa kementerian, kemudian baru muncul atau hari ini bisa kita tahu proses yang terjadi pada saat itu dengan data yang sudah dipegang oleh masing-masing pihak. Tapi kemudian justru yang terjadi adalah terjadi kontroversi atau polemik. Ada polemik oleh pemerintah dan kemudian menghadirkan beberapa orang yang mengatasnamakan Lembaga Dewan Adat Biak atau KKB yang mengklaim diri sebagai Mananwir atau menamakan diri sebagai Mananwir, diambil oleh pemerintah daerah, kemudian menjustifikasi atau melegitimasi apa ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi ada hal yang tidak nyambung atau tidak sinkron di sini adalah secara kelembagaan pemerintah daerah tidak melakukan komunikasi yang baik kepada lembaga Dewan Adat atau KKB Dewan Adat Biak sebagai lembaga masyarakat adat Biak untuk secara terbuka, secara bijaksana coba membicarakan ini di Biak dulu atau di daerah dulu. Nanti kemudian atau KKB Dewan Adat Biak ini sebagai fasilitator memediasi pertemuan antara masyarakat Biak Utara atau masyarakat Korem milik Kakulayat dengan pihak pemerintah. Ini belum dilakukan, tapi langsung ke Jakarta dan kemudian melakukan konferensi pers mendukung rencana itu. Ya, pandangan Yakur Biak selaku salah satu komponen masyarakat, yaitu yayasannya, tentang isu pembangunan Bandara Antariksa di Biak Utara. Berdasarkan pandangan LSM bahwa itu ada 3 kelompok, ya 3 ring lah yang harus dilakukan sosialisasi, yaitu ring pertama, ring kedua, dan ring ketiga. Ring pertama itu yang ada di dalam ring pertama itu adalah pemilik hak wilayah. Berdasarkan isu ini tuh saya teringat kembali, bukan rencana lagi, tapi itu sudah dalam MOU antar negara, yaitu rencana pembangunan fasilitas peluncuran satelit oleh ALS, Air Launch System, dari salah satu perusahaan di Rusia, yang kemudian berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh kedua negara, pemimpin dua negara ini, terus kemudian diberi tender diberi kepercayaan kepada perusahaan ini, Rusia ini, ALS ini. Itu saya ingat betul bahwa tanda tangan MOU yang dilakukan oleh kedua negara ini tidak diketahui oleh masyarakat adat pemilik. Dan kemudian isu itu diketahui oleh masyarakat adat. Akhirnya berdasarkan komunikasi yang terbangun, kemudian masyarakat adat memberi kepercayaan kepada Dewan Adat Biak, melanjutkan aspirasi masyarakat adat itu sendiri, yang dimulai dari pemilik hak wilayah berdasarkan ring-ring tadi, 3 ring. Kemudian Dewan Adat memfasilitasi satu aksi itu dilakukan pada tanggal 4 Oktober tahun 2007. Aksi itu dilakukan long march yang titik startnya itu di airport, di Bandara Frans Kasia Pogja, sampai ke Dewan Adat Biak. Setelah orasi di situ, terus dilanjutkan long march-nya ke kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor. Aspirasi itu
disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap. Intinya itu menolak MOU yang dilakukan untuk menghadirkan pembangunan fasilitas peluncuran satelit dari Rusia. Menyangkut soal hak-hak mereka lebih ke tanah di mana akan dibangun fasilitas itu. Sehingga ada sejumlah kiat-kiat yang dilakukan, terutama minimnya informasi tentang fasilitas yang mau dibangun. Maka dilakukan konsolidasi terhadap masyarakat adat, keret-keret yang merupakan pemilik dari lokasi tersebut. Lalu kemudian konsolidasi itu lebih dikembangkan ke keret-keret di luar hak pemilik itu. Kemudian juga kepada komponen-komponen lain. Kebetulan waktu itu saya sendiri diberi mandat sebagai pimpinan sebagai ketua tim dalam proses pendampingan aspek masyarakat. Sehingga saya sendiri juga yang memimpin kiat-kiat di lapangan atau kerja-kerja di lapangan, bagaimana bisa menjangkau atau bisa menerima atau mendengarkan langsung, sekaligus membantu memfasilitasi keret pemilih dan komponen-komponen lain. Sosialisasi itu dilakukan secara optimal. Kenapa hal itu dilakukan? Supaya masyarakat itu memiliki informasi yang cukup supaya menolong mereka untuk bisa menyatakan sikapnya. Sosialisasi yang dilakukan di tiap ring itu, 3 ring tadi itu, karena itu bukan saja soal supaya masyarakat punya kerja atau apa sebagai dampak dari kehadiran itu, tapi juga ada dampak lain, yaitu seperti itu, kalau dia misalnya nanti peluncurannya itu bisa aman atau tidak, ya jelas yang akan menerima dampaknya itu bukan pemiliknya sendiri, tetapi bahkan bukan orang-orang Biak saja, tapi orang-orang yang datang tinggal di Biak. Nah, mereka akan mendapatkan dampak yang ditimbulkan oleh peluncuran itu sendiri. Oleh karena itu harus ada ruang yang diberikan kepada komponen orang Biak yang ada di 3 ring tadi. Tetapi basicnya itu ada di pemilik hak ulayat, karena barang yang mau dibawa kemari dibangun ini kan akan merujuk langsung di atas tanah yang dalam notabene merupakan hak-hak yang secara ke dalam adalah pemilik. Harus sinergi supaya masyarakat memiliki informasi yang cukup lalu bisa menyatakan sikapnya menerima atau tidak. Baik, nama saya dan Peter Yuaranga. Jabatan saya sebagai Ketua Dewan Adat Biak, Pengangkat Biak, Sabang Maluku Global. Saat ini saya Ketua Dewan Adat Papua. Pertama, saya sebenarnya orang tidak tertarik dengan isu satelit yang sekarang, karena kita itu sudah lalui jilid pertama waktu Rusia. Jadi kita dari pengalaman itu kita tahu proses, kita tahu prospek, kita juga tahu background dan semua sistem yang terjadi di dalam, sampai orang bicara untung rugi yang menimbulkan pro kontra. Entah karena ketika itu kita diakui dan dihormati, jadi akhirnya kita ikut menentukan. Sampai pengetahuan sedikit menyangkut apa itu eksistensi yang disebut satelit itu kita tahu, tidak seluruhnya. Dalam apa itu tanda petik bukan teknologinya. Teknologinya ya jujur saja ada yang bilang tahu teknologi itu tuh omong kosong. Itu barang yang orang punya pengetahuan. Tuhan kasih orang hikmah untuk apa kemarin itu. Jadi satelit itu sendiri, isu itu sendiri bagi saya sebenarnya orang Biak baik di semua level atau orang Biak di semua lembaga harus sadar, duduk yang tenang, lihat baik-baik baru ngomong.
Jangan balam belum ada lagi kau ngomong sampai macam perang dunia kedua kah. Sampai harga diri pun dia curkan. Baku maki itu harga diri, tertaruhkan harga diri. Orang lain duduk nonton dan tertawa kita. Orang dia hari ini minus drastis pengetahuan. Pengetahuan yang paling mendasar itu adalah moral. Moral itu kontrol kita untuk dengar sesuatu jangan cepat ceplos, tapi lihat dulu, pikir dulu. Dalam era modern itu kau punya jaringan toh. Kau harus tahu sampai dulu dia punya asal mula. Ini satelit ini siapa yang berkepentingan? Siapa punya barang? Kalau secara fisik dia menjadi sebuah pembangunan. Ini siapa memproyek? Begitu. Tahu dulu siapa memproyek? Indonesia kah? Amerika kah? Rusia kah? Kalau tahu siapa memproyek, harus bicara dengan orang yang punya status itu, pemilik, sebagai pemilik, supaya jelas. Dia mau tipu kau bisa tahu. Dia mau bawa berkat kah, kau bisa tahu. Dia mau bawa kutuk kah, kau bisa tahu. Sehingga baru kau bisa tentukan posisi. Dengan catatan kau juga harus tahu diri, siapa kau. Ini semua bicara macam mandaman semua. Tidak ada satu pun yang bicara sebagai Suprimangun. Suprimangun itu karena duduk lihat. Jangan bicara untuk mendukung kelompok broken, kelompok yang bukan pemilik tapi pesuruh. Aku bicara dengan pemilik. Saya jilid pertama saya bicara dengan pemilik saja. Jadi saya tahu semua. Saya tidak ragu untuk ambil keputusan karena dia pemilik. Dia mau jalan ke tidak, keputusan ada di saya juga. Dan dia tahu. Saya sebagai Suprimangun. Hari ini barang fakta belum ada orang sudah baku maki di mulai mahasiswa sampai pemerintah, kepala dinas dan segala macam. Gereja juga sama. Orang adat juga sama. Bicara baku maki kayak barang sudah ada. Hari ini barang tenggelam toh. Kamu ada bicara apa? Pertama saya mau kasih tahu, orang Biak itu dalam catatan sejarah kejadian, orang Biak memiliki jati diri yang kuat sekali, harga diri. Terbukti hari ini semua benua besar cari Pulau Biak untuk kepentingan itu tadi, satelit itu. Kenapa posisi kita sudah luar biasa besar? Kenapa orang Biak degradasi dengan pikiran yang bodoh-bodoh? Tenang, bikin diri seperti Suprimangun. Suprimangun itu dia memiliki sifat memberi. Sifat memberi itu sifat ilahi. Duduk tenang, dengar baik-baik, lihat baik-baik. Apalagi di keadaan sekarangnya kita hidup di era teknologi, terutama teknologi komunikasi. Kamu punya uang toh, tiap hari kamu duduk bicara, pegang-pegang Android. Kecuali saya dari dulu sampai sekarang itu HP kayu. Tapi saya banyak tahu hal dunia ini. Apa fungsinya Android? Jaringan itu komunikasi jaringan ke seluruh pelosok dunia. Kenapa tidak cari tahu siapa pemilik barang ini? Jadi pemilik itu hanya dua saja. Pemilik teknologi satelit terus pemilik lokasi. Pemilik teknologi itu orang asing, orang Amerika mungkin, atau orang Rusia. Dua ini yang harus bicara dan posisikan diri baik. Amerika yang jauh sana mau pilih datang bangun satelitnya di Biak, artinya Biak laku. Biak itu penting. Kenapa hari ini orang Biak degradasikan posisi Biak yang penting itu dengan tonjolkan kebodohan yang macam-macam. Duduk tenang. Ada hal itu orang Biak sendiri bicara dulu. Setelah itu baru bicara dengan orang lain. Dengan asas-asas pengakuan, penghormatan, dan penghargaan. Kita hargai bangsa lain. Caranya kita bisa bicara dengan orang, tapi bangsa lain harus hargai kita dulu.
Seperti dulu saya usir Anatoly Karpov di Nirma Lapis itu. Saya tidak tahu, baru orang bilang, mana nih kau usir orang kaya di dunia itu. Dia yang punya gudang senjata itu. Terpusing gudang senjata saja, mungkin pun senjata itu lebih ampuh. Itu yang dia cari-cari ke sini toh. Kalau biar lebih ampuh, lebih hebat, makanya dia jauh tapi datang ke sini. Karena saya merasa diri saya itu berharga. Maka saya bilang, kau tidak bicara baik-baik, kau pulang. Orang bilang kau orang kaya, tapi saya juga orang kaya. Karena kau orang kaya itu yang bikin kamu baku rebut sampai hari ini. Yang bikin kita punya hak politik itu Manchester.